Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endeki Prananda dengan NIM F121225052. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembuatan semen melalui wet process dan dry process. Di sini adapun pendahuluan, yaitu semen adalah bahan pengikat hidrolik bubuk halus yang terbuat dari campuran mineral seperti batu kapur, tanah liat, dan pasir silika. Fungsinya adalah merekatkan material lain seperti pasir dan batu untuk membentuk beton atau mortar yang kemudian mengeras saat dicampur dengan air. Semen merupakan hasil rekayasa mineral non-logam yang melibatkan pengolahan fisika kimia intensif untuk menghasilkan bahan pengikat konstruksi bernilai tinggi. Nah, di sini adapun proses pembuatan semen, di sini saya menjelaskan dua prosesnya, yaitu wet process dan dry process, proses kering dan basah. Adapun maksud dari wet process adalah metode pembuatan semen di mana bahan baku, batu kapur, dan tanah liat digiling bersama air hingga membentuk slurry, yaitu campuran cair dengan kandungan air sekitar 35-40%. Dan adapun dry ash, dry process adalah metode pembuatan semen modern di mana bahan baku dikeringkan terlebih dahulu sebelum digiling menjadi serbuk halus atau raw mill tanpa penambahan air. Adapun bahan baku utama dari pembuatan semen yaitu yang pertama batu kapur atau limestone, yaitu sumber utama CaO. Yang kedua, tanah liat atau clay sebagai penyumbang SiO2, Al2O3, Fe2O3. Yang ketiga yaitu pasir silika, silika sand sebagai penyeimbang kadar SiO2. Yang keempat, gypsum sebagai pengatur waktu pengerasan semen. Nah, di sini adapun wet process dalam tahapannya yaitu yang pertama yaitu penambangan batu kapur, tanah liat ditambah sebagai bahan baku utama. Yang kedua, penghancuran atau crushing, bahan dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, penggilingan basah, bahan digiling dengan air hingga menjadi slurry. Yang keempat, homogenisasi, slurry diaduk agar campuran kimia merata. Yang kelima, pembakaran, slurry dibakar dalam rotary kiln jadi clinker. Yang keenam, pendinginan. Clinker didinginkan agar stabil. Yang ketujuh, penggilingan akhir. Clinker digiling bersama gipsum. Yang kedelapan, pengemasan, yaitu semen dikemas dan siap didistribusikan. Ini merupakan proses alur dari wet process yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adapun dry process, yaitu tahapannya yang pertama yaitu kita adalah satu, penambangan batu kapur dan tanah liat ditambang dari tambang. Yang kedua, penghancuran atau crushing, bahan dihancurkan jadi ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, pada tahapannya pengeringan dan penggilingan, bahan dikeringkan dan digilingkan jadi raw mill. Yang keempat, homogenisasi, raw mill dicampur agar komposisi stabil. Yang kelima, pembakaran, yaitu dipanaskan di kiln sehingga jadi clinker. Yang keenam, pendinginan, clinker didinginkan dengan cepat. Yang ketujuh, penggilingan air, clinker tambah gipsum digiling jadi semen. Yang kedelapan, pengemasan, semen disimpan dan dikemas. Nah, ini merupakan ilustrasi dari dry process seperti yang saya jelaskan tadi.
Adapun perbandingan dari wet process dan dry process antar keduanya yaitu wet process bahan dicampur dengan air sehingga membentuk slurry. Kadar air tinggi 30-40%. Pada wet process membutuhkan energi panas besar untuk menguapkan air. Selanjutnya campuran lebih homogen, cocok untuk bahan lembab menggunakan ball mill basah dan rotary kiln konvensional. Selanjutnya, biaya produksi tinggi dan emisi CO2 besar. Umumnya digunakan di pabrik semen yang lama. Selanjutnya, adapun dry process, yaitu pada perbandingannya bahan dicampur dalam keadaan kering menjadi raw mel. Kadar airnya lebih rendah dari wet process yaitu 1-2%. Selanjutnya, lebih hemat energi dan waktu produksi. Homogenisasi dilakukan dengan blending silo otomatis menggunakan vertical roller, mill preheater, dan rotary kiln modern. Biaya lebih rendah, ramah lingkungan, digunakan di pabrik semen modern. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas penjelasan pembuatan semen melalui wet process, dan dry process. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.